tes. Ini adalah bot terbaru dari seri yang terbaru. Saat pertama kali mengonlinekan bot ini, nanti di channel admin panel itu ada sebuah kontrol admin. Semua kontrol admin itu terpusat di satu channel ini. Jadi nanti semua itu admin fokus di channel ini. Nah, langkah pertama itu kalian bisa menambahkan produk. Jadi, misalkan kita ingin menambah sebuah produk, misalkanlah katakan kita ingin menjual sebuah akun premium yaitu CapCut. Kita bisa menambahkan produk dari tombol tadi yang hijau, kemudian nama, CapCut, deskripsi bebas, kemudian angka. Ini adalah harga misalkan adalah 3.000. Kita tinggal tulis di sini 3.000. Kemudian label ini adalah semacam tulisan di tombolnya nanti. Kalau ini tidak diinput atau kita submit kosongkan saja, nanti tidak ada tombol. Jadi kita harus tulis di sini wajib. Misalkan kita beli good tombolnya. Nah, terus emoji tombol ini adalah opsional, bisa dikosongkan atau diisi. Emoji ini itu emoji di dalam sini, di dalam tombolnya nanti. Misalkan kita submit, terus kita cek di sini. Benar, ini. Nah, ini ada tombol beli CapCut dan ini masih polosan. Sedangkan yang ini yang via send terus give in game ini ada emojinya. Nah, kalau kita ingin nambahin emoji kita, misalkan ya kita ingin menambahkan emoji custom, misalkan kita ingin menambah emoji keranjang ini ke dalam tombol itu. Pertama kita harus copy emoji ID-nya, terus namanya itu harus diingat-ingat. Kita copy, pergi ke panel, terus ke sini ke manage product, terus pilih yang ini yang CapCut, terus pilih edit product. Nah di sini ini kan tadi yang kita setting seperti ini, yang masih kosong itu di bagian ini. Kalau emoji itu kita ketiknya kayak gini, ketiknya itu kurang dari terus A terus titik 2 terus nama emojinya tadi kan namanya keranjang. Nah keranjang, kemudian di sini adalah ID-nya, terus kurung tutup lebih dari, nah terus submit. Nah ini berarti produk barusan itu yang lewat sudah dirubah. Kita bisa cek di sini lagi. Nah di bagian beli CapCut ini sudah berubah. Nah misal kita sebagai user ingin membeli produk ini, kita coba pencet sini. Nah tapi inputnya adalah kita harus memasukkan nama map dan username Roblox. Sedangkan ini adalah produk CapCut, tidak ada hubungannya sama game Roblox. Nah maka kita sebagai admin, kita pergi ke admin panel, terus pilih yang bagian manage field. Namanya itu field. Ini nih yang hijau ini. Nah, ini kan yang form field CapCut ini belum ada. Nah, secara default, secara originalnya lah, kalau kita langsung menambahkan produk itu defaultnya itu inputnya seperti ini. Kita menginputkan nama map sama username. Ini kan tidak masuk sama kategori produknya, karena itu secara defaultnya itu Roblox. Jadi kita bisa ke sini, kita tambah fill. Nah di sini label itu nama di sininya, di atas sini itu ini namanya label. Misalkan di label
Misalkan kalau kita membeli produk CapCut, kita ingin user itu menginputkan username. Nah, kita tinggal tulis username, terus placeholder ini bebas. Dan di stylenya ini adalah kalian harus pilih short, karena ini username. Username itu tidak panjang dan pendek, berarti kita harus pilih short. Terus di submit. Nah, terus misalkan kita ingin menambah, kita ingin user saat membeli produk ini harus menginputkan device. Device mereka itu apa? Misalkan Redmi. Placeholder-nya itu sebagai contoh ini Redmi. Kita submit. Nah, terus terakhir, nah, yang terakhir ini contoh. Contoh misalkan notepad. Nah, notepad ini bisa bersifat panjang dan pendek. Tapi karena ada ini bisa panjang, di dalam style ini kita harus pilih paragraf. Bedanya style short sama paragraf, kalau paragraf ini panjang, kalau short ini adalah pendek. Nah, misalkan kita sudah selesai, ini sudah 3 username, device, sama notepad, dan jenisnya adalah short sama paragraf. Kita finish, harus dipencet finish. Nah, ini forum selesai. Kalau sudah begini berarti sudah diupdate. Kita cek lagi, kita pencet ini, dan di sini ini sudah terganti. Yang tadinya kita harus memasukkan username sama nama map, sekarang kita sudah berubah sesuai yang kita atur tadi. Di sini kalian bisa lihat username ini adalah label, dan di sini ada placeholder. Placeholder itu semacam tulisan, itu cuma tulisan contoh. Nah, kita bisa ngetik misalkan Rob, misalkan Johnson. Nah, di dalam device ini kan tadi placeholdernya Redmi, ini cuma placeholder, ini label. Misalkan Vivo, misalkan device user Vivo. Kemudian di bawah ini adalah notepad. Kalian bisa lihat di bagian input username dan device ini kan pendek karena ini adalah short, sedangkan di notepad ini panjang, ini kotaknya panjang, ini namanya paragraf, ini bisa panjang ini. Nah, ini paragraf. Karena notepad itu bisa bersifat panjang, maka kita harus pilih paragraf. Misalkan kita submit. Nah, tiket berhasil dibuat. Di sini ini. Kalian bisa cek di sini. Ini kan produknya CapCut. Di sini ini tuh setiap produk mempunyai kategori masing-masing. Jadi semua tiket itu tidak tergabung jadi satu kategori. Jadi semuanya terpisah dan terkontrol. Jadi semua rapi, bisa kelihatan. Di sini juga ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran itu kita sebagai admin bisa merubahnya dengan cmd/payment. Nah, payment method ini kita bisa tambah atau kita manage. Yang sekarang itu adanya QRIS. Ini QRIS. Kita bisa tambah lagi atau dirubah yang QRIS ini. Misalnya kita ingin menambahkan lagi contoh BCA. Nah, di deskripsi kita bisa tambahkan nomor rekening, norek. Norek itu bebas lah, katakanlah ini nomor rekening bebas. Nah, untuk link gambar bebas bisa diisi atau tidak. Nah, ini sudah panel manajemennya sudah bertambah BCA.
Nah, ini belum muncul karena ini belum refresh. Nanti di tiket baru selanjutnya ini tuh muncul baru lagi nih. Nah, misalkan kita sebagai user ingin membeli, kita tinggal transfer, kemudian kita kita kirim bukti transfer ke admin. Nah, kita transfer ke sini. Nah, misalkan di dalam tiket ini transaksinya adalah berhasil, maka admin itu melakukan sebuah komen, yaitu manage. Nah, untuk saat ini kan kita asumsikan tiket ini berhasil, tapi Sekripita itu belum tahu ini itu berhasil atau tidak. Maka langkah terakhir adalah kirim format. Kirim format itu juga memicu atau memberitahu ke Sekripita bahwa transaksi di dalam tiket ini itu berhasil. Kita bisa tinggal pencet saja kirim format, terus upload bukti transaksi. Nah, bukti transaksi kan ini. Misalkan ini itu bukti. Kita copy saja. Terus kita paste di sini. Nah, ini buktinya sudah masuk ke sini formulir testimoni. Dan ini itu transaksi sudah sukses. Sekripita itu sudah mengetahui kalau transaksi di dalam tiket ini sudah berstatus sukses atau berhasil lah. Nah, di sini ini formulir testimoni. Kita sebagai user yang membeli bisa memberikan feedback. Misalkan kita ingin memberikan feedback 5 bintang. Nah, komentarnya bebas. Respon, kemudian testimoni berhasil. Berarti ini testimoni sudah berhasil dikirim. Dan testimoni dari kita sebagai user itu masuk ke bagian channel vote. Ini. Nah, ini testimoni baru, order ID-nya. Kalian harus fokus ke order ID. Nah, ini ratingnya kelihatan, komentar kelihatan, pembeli kelihatan, dan admin handler juga kelihatan. Bahkan total spend-nya juga kelihatan. Bukti transaksi juga kelihatan di sini. Dan yang menarik di sini itu sudah memakai komponen versi 2. Artinya komponen versi 2, kalian bisa lihat di sini. Di panel admin panel ini masih memakai embed biasa. Ini tuh masih kuno lah. Artinya kuno itu masih seperti ini, basic. Nah, di bagian sini itu kan ada garis. Sedangkan di sini ini itu kotak sempurna. Ini tuh pakai komponen terbaru. Dan di sini ada muncul channel baru bernama History CapCut. History ini tuh semacam channel logs. Misalkan ada user membuka tiket, nanti di sini ada lognya, tiket terbuka atau tiket ditutup atau transaksi berhasil, di sini semua nanti lognya. Kalau votes ini adalah pulsa testimoni. Oke, sekarang kita ke bagian yang sini. Barusan kita membeli CapCut. Ini kan di setiap tombol ini ada warna. Yang biru ini artinya ini produk biasa, sedangkan yang hijau ini produk yang mempengaruhi stok yang di sini. Misalkan kita ingin membeli Roblox lah, katakan di dalam game Roblox, kita bisa pilih dari ketiga opsi ini. Misalkan kita pilih via send, username ditulis, password tulis. Ini nanti inputan dari kalian ini hanya dilihat oleh admin, jadi aman di sini. Dan di sini kita bisa memilih price listnya. Misalkan kita ingin membeli
80 Robux seharga 10.000. Dan di sini kalian bisa melihat total Robux terjual adalah 50.741. Nah, kita akan membeli 80 Robux. Nanti di sini harusnya berubah. Kita membeli tiket berhasil. Alurnya itu masih sama persis sama yang tadi. Misalkan transaksi berhasil, admin melakukan komen next, terus kirim format, terus bukti transaksi. Misalkan ini bukti transaksi, misal ini bukti transaksi. Nah, ini sudah kelihatan produk Robux via Vlog dengan harga 10.800 perak. Ini sudah berhasil. Ini kan kalau formulir testimoni sudah dikirim, berarti script kita sudah mengetahui tiket di sini itu transaksinya berhasil. Di sini juga muncul baru ini Robux via Vlog. Kita pilih lagi ke sini. Nah, ini bertambah lagi. Yang tadinya 50.700 sekarang 50.800. Dan yang tersedia juga minus karena yang ini Robux tersedianya juga minus. Tapi Robux yang tersedia sama terjual ini bisa dirubah. Nah, kemudian di sini kan ini ada tulisan, ini tulisan random. Ini itu semacam deskripsi, dan deskripsi kita sebagai admin itu bisa merubahnya. Misalkan kita ingin merubah deskripsi itu, kita tinggal tanda seru, terus ketik set. Nah, ini ada tombol ubah deskripsi. Nah, ini kan ini yang tadi kalian lihat, ini seperti ini. Kita bisa mengganti, misalkan starter percaya. Dan kita ingin menambahkan emoji. Di sini itu kita juga bisa mendisplaykan emoji. Ini kan emoji yang keranjang tadi. Di sini itu ada sistem profile. Arti profile itu kayak stats untuk user. Misalkan user itu bisa mengecek stats profile mereka. Komennya itu tanda seru profil. Dan di sini nanti kelihatan profil pembelian dari username yourname, total pembeliannya 5 kali, dan total spendnya adalah 6.700. Artinya user ini di server ini sudah melakukan transaksi sebanyak 5 kali, dan total transaksi tersebut berjumlah 6.795.000. Dan role yang dimiliki ini belum ada karena ini belum disetting. Maksud dari role ini tuh semacam role players. Misalkan saat user membeli sudah transaksi minimal, ini kan minimal 1, nanti mendapatkan role tertentu. Ini adalah ID role-nya. Kemudian saat user sudah melakukan spend sebanyak 100.000, nanti mendapatkan role ini.